Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan suatu PPT yang telah saya buat kemarin. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Akmal Aryadi Solihin dengan NIM 23307111033. Dan slide pertama saya menuliskan analisis peraturan kebijakan Dinas Kehutanan Kota Sukabumi. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji peraturan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kota Sukabumi dari perspektif hukum dan administrasi negara. Kajian ini mencakup dasar hukum, prosedur penyusunan, materi muatan, dan implikasi dari suatu peraturan kebijakan yang dipilih. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian peraturan kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Slide selanjutnya adalah dasar hukum. Peraturan kebijakan berdelegasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola pemerintahan daerah, termasuk bidang dan kehutanan. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan peraturan daerah mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah, termasuk peraturan dan kebijakannya. Yang selanjutnya, Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang pembentukan dan penyelenggaraan Dinas Kehutanan mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan, termasuk dalam merumuskan peraturan dan kebijakan. Slide ketiga, prosedur penyusunan peraturan kebijakan. Di sini terdapat 3 tahapan ya. Yang pertama, tahap persiapan, meliputi identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan penyusun draft awal peraturan kebijakan. Yang kedua adalah tahap konsultasi. Hal ini dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait seperti masyarakat, akademisi, dan lembaga pemerintah. Dan tahapan selanjutnya, tahapan penyusun atau final, meliputi revisi berdasarkan masukan konsultasi, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penetapan perundang-undangan peraturan kebijakan. Slide selanjutnya adalah materi muatan peraturan dan kebijakan. Di sini terdapat 4. Yang pertama, tujuan dan sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan peraturan kebijakan. Yang kedua adalah ruang lingkup, menjelaskan cakupan dan batasan materi yang diatur dalam peraturan kebijakan. Yang ketiga adalah ketentuan, menjelaskan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi, menjelaskan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kebijakan. Selanjutnya adalah implikasi peraturan kebijakan, peningkatan tata kelola kehutanan. Peraturan kebijakan dapat membantu meningkatkan tata kelola kehutanan di Kota Sukabumi melalui penerapan aturan dan mekanisme yang lebih terstruktur. Dan selanjutnya, perlindungan dan konservasi hutan. Peraturan kebijakan dapat memberikan perlindungan dan konservasi hutan yang lebih efektif melalui mekanisme pengawasan dan sanksi. Selanjutnya adalah pemanfaatan hutan berkelanjutan. Peraturan kebijakan dapat mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya adalah analisis peraturan kebijakan Dinas Kehutanan Kota Sukabumi. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan peraturan daerah.
Peraturan Wali Kota tentang pembentukan dan penyelenggaraan Dinas Kehutanan. Tujuan dan sasaran, ruang lingkup ketentuan, pengawasan dan evaluasi. Implikasinya adalah peningkatan tata kelola kehutanan, perlindungan konservasi hutan, pemanfaatan hutan berkelanjutan. Slide selanjutnya, kesesuaian dengan hukum administrasi negara. Yang pertama ada prinsip kepastian hukum. Peraturan kebijakan harus dirumuskan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya ada prinsip keadilan dan kewajaran. Peraturan kebijakan harus adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Slide selanjutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan kebijakan harus terbuka dan akuntabel. Yang keempat, ada prinsip partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan kebijakan. Slide selanjutnya ada tantangan dan kendala implementasi. Yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Dinas Kehutanan mungkin menghadapi kekurangan tenaga ahli dan sumber yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat mungkin masih kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mematuhi peraturan kebijakan terkait kehutanan. Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran. Dinas Kehutanan mungkin mengalami keterbatasan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya secara optimal. Di slide selanjutnya, rekomendasi dan sasaran. Di sini mencakup 4 ya. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM. Dinas Kehutanan perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pendidikan dan yang berkaitan dengan tata kelola kehutanan. Yang kedua, ada sosialisasi dan edukasi. Di sini kehutanan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mematuhi peraturan kebijakan. Yang ketiga, ada kerjasama antara instansi. Dinas Kehutanan perlu menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dan yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Di sini kehutanan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Peraturan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kota Sukabumi memiliki dasar hukum yang kuat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dan kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian peraturan kebijaksanaan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menjalin kerjasama antara instansi dan memanfaatkan teknologi. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai Dinas Kehutanan Kota Sukabumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.